ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian serial doa-doa dahsyat. Doa-doa penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tentunya untuk kita amalkan dan mudah-mudahan menjadi keselamatan buat kita. Hari ini kita akan belajar doa penting yang diajarkan oleh Rasul agar semakin hari perjalanan hidup kita ini makin hari makin baik, makin hari makin baik sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang diajarkan oleh doa ini agar kondisi kita itu makin baik, terus makin baik. Yang pertama adalah minta supaya agama kita makin baik. Yang kedua, minta juga supaya dunia kita makin baik. Yang ketiga, minta supaya akhirat kita, semangat kita untuk menuntut akhirat makin baik. Kemudian yang keempat, semangat kita untuk mengisi hidup dunia ini dengan amal-amal makin baik juga. Nah, 4 hal itu diajarkan sama Rasul dalam redaksi doa yang tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa kita hafal dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang doa ini sebagai salah satu di antara yang penting untuk diamalkan oleh kita. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma, ya Allah, aslih li dini, perbaikilah urusan agamaku. Alladzi huwa ismatu amri, yang agama ini adalah ismah urusanku. Agama ini menjadi pengawal segala urusanku, menjadi penjaga seluruh urusanku. Wa aslih li dunyaya, perbaiki ya Allah urusan duniaku. Allati fiha ma'ashi, yang aku sedang hidup dan menjalani kehidupan ini ya Allah. Wa aslih li akhirati,
Ya Allah, perbaiki akhiratku, semangatku untuk menuju akhirat. Allati fiha ma'adi, karena akhirat adalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hayat kehidupanku ziyadatan li fi kulli khair, untuk menambah untukku kebaikan-kebaikan. Ya Allah, jadikan hidupku ini, masa-masa Engkau kasih aku kesempatan hidup ini untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr, dan jadikan matiku sebagai waktu aku rehat dari segala syarnya dunia, daripada keletihan, kepenatan dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, 4 permintaan kita dalam hadis ini diajarkan oleh Rasul di doa ini, semuanya diantar dengan kata Allahumma aslih li, kata-kata aslih. Ya Allah, perbaiki. Kata-kata aslih, kata aslih yang masdarnya adalah al-islah, menurut kamus bahasa Arab artinya adalah kebaikan, kelayakan, lawan daripada al-ifsad, kerusakan atau fasad. Jadi al-islah artinya adalah ja'lu syai'i solihan. Islah itu adalah menjadikan sesuatu soleh, layak, bagus. Itu arti al-islah. Sedangkan al-fasad artinya adalah khuruju syai' anil i'tidal, keluarnya sesuatu dari hal yang normal. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala 4 hal itu agar diislah, agar terus diperbaiki. Hadirin, hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 4 hal itu yang pertama adalah kita minta perbaikan agama. Aslih li dini, perbaikilah urusan agamaku ya Allah, untukku agamaku. Nah, fokus pertama yang diajarkan oleh Rasul, prioritas utama untuk kita terus evaluasi, kita perbaiki adalah urusan agama. Karena agama disebutkan di situ adalah ismah. Agama itu adalah ismah, pengawal segala urusan, yang membuat urusan kita itu menjadi baik. Kita menjadi berpikir ulang untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Karena bekal dari agama, kita selalu dibimbing untuk melakukan perbuatan baik. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan ini turun naik semangat kita untuk beragama. Mungkin ada beberapa kesempatan terjadi pelanggaran. Nah, dalam kehidupan selalu ada usaha kita untuk mengislah namanya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, kalau di alat elektronik atau mobil atau otomotif ya, seperti motor sebagainya, dipakai terus dalam perjalanan, dia akan aus atau ada alat-alatnya yang perlu untuk terus diperbaiki atau diservis lah paling tidak, sehingga dia tetap berjalan dengan baik. Nah, dalam bahasa sehari-hari islah itu artinya servis. Kita minta kepada Allah dalam perjalanan hidup kita ini, mungkin dalam perjalanan hidup kita ini ada hal-hal yang kita melakukan fasad, melenceng dari jalan yang sebenarnya. Minta kepada Allah diperbaiki, sehingga makin ke ujung semangat beragama kita makin bagus. Nah, ini doa kita kepada Allah. Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki urusan agamaku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Contoh skala prioritas ini wujud dalam bentuk praktek. Kita minta supaya diperbaiki urusan agama. Sehingga dalam prakteknya kita minta ini, permintaan kita, apa wujud prakteknya? Contoh, kita berusaha untuk yang belum menikah mencari, memilih pasangan yang agamanya baik. Kemudian yang sudah menikah berusaha untuk sama-sama berlomba-lomba agar agamanya semakin hari semakin baik. Kemudian mendidik anak, prioritasnya ke agama terlebih dahulu. Agamanya dikencangkan, pendidikan agamanya. Memilih lingkungan tempat tinggal yang mendukung supaya bisa melaksanakan perintah agama. Memilih tempat anak sekolah juga dipilihkan supaya mendukung agamanya. Memilihkan teman untuk anak supaya mendukung juga agamanya. Seperti itu, ya Allah perbaiki urusan agamaku. Perbaiki urusan agamaku. Nah, di dalam kita melaksanakan perintah agama sendiri, ada dua indikator penting agar kita selalu perbaiki dalam masalah agama ini. Yang pertama adalah laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama dengan ikhlas. Itu yang paling pertama, setiap perintah Allah kita harus mengikhlaskan hati kita bahwa ini adalah perintah Allah, sami'na wa ata'na lillahi rabbil alamin. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Yang kedua, kita berusaha untuk senantiasa belajar terus bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan ajaran agama di setiap bidang kehidupan. Salat umpamanya, bagaimana Rasul melaksanakan ibadah salat, kemudian zakat, bagaimana seharusnya, kemudian dalam rumah tangga, bagaimana seharusnya, terus kita belajar dalam masalah ini. Standar yang paling utama untuk kita jadikan rujukan beragama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita minta Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki untukku urusan agamaku, yang pertama minta kepada Allah supaya makin ikhlas kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, makin sesuai dengan contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal. Itu yang pertama, permintaan kita agar makin ke ujung, makin baik, makin ke ujung, makin baik masalah agama kita ini. Yang kedua, minta kepada Allah juga, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah perbaiki untukku duniaku, karena aku sedang menjalani kehidupan dunia. Nah, beginilah cara Islam mendidik umatnya. Tidak boleh kita mempraktekkan perintah agama lupa dengan urusan dunia. Nah, urusan dunia, karena kita sedang menjalani kehidupan, kita diperintahkan juga, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bagaimana masalah dunia ini terus kita upayakan tetap semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Yang pertama di antara bentuk daripada islahud dunia, memperbaiki urusan dunia adalah rezeki makin hari makin cukup. Kita tidak disibukkan hanya berpikir masalah rezeki, makin hari makin memadai. Kemudian rezeki kita halal, rezeki kita bisa bermanfaat untuk kita, keluarga, bahkan untuk orang lain, yaitu rezeki yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita minta kepada Allah urusan dunia semakin hari semakin baik, di antaranya adalah urusan rezeki kita. Makin hari makin baik. Tapi untuk apa? Makin hari makin baik, makin halal, makin terjaga kualitasnya. Kemudian untuk apa? Untuk membantu kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus dunia kita dalam rangka untuk
taat kepada Allah, maka akan semakin baik buat umat Islam yang ada di sekitar kita, bahkan umat Islam di seluruh dunia. Jadi untuk kaum muslimin, masalah dunia harus juga dikembangkan sehingga tumbuh ekonomi umat yang halal ini untuk pembangunan masyarakat secara keseluruhan dan untuk melaksanakan perintah agama dan mengembangkan ajaran-ajaran agama. Kemudian masuk di dalam kebaikan dunia adalah istri yang soleha, anak-anak yang soleh, soleha, tempat tinggal yang standar, kehidupan yang tentram dan aman. Itu semua bagian dari kebaikan dunia yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa ini. Kemudian permintaan ketiga yang perlu terus diperbaiki adalah wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki akhiratku karena di sanalah tempat aku kembali. Ya Allah, perbaiki akhiratku karena di sanalah aku nanti akan kembali. Nah, saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti terbayang bahwa tempat kembali kita nanti adalah akhirat, oleh karena itu bekal akhirat harus kita perbanyak. Nah, apa yang dimaksud dengan perbaikan akhirat di sini? Di antara maksudnya adalah kita minta kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh yang Allah ridhoi. Jadi yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh yang Allah ridhoi. Nah, ini penting sekali. Apa yang maksud dengan taufik ini? Taufik ini adalah semacam kemudahan, ACC dari Allah. Ini orang minta kebaikan, minta supaya semangat melaksanakan perintah agama. Allah lihat permintaannya serius. Oh, kalau gitu aku kabulkan permintaannya. Dimudahkan kita untuk melaksanakan perintah agama. Dimudahkan kita untuk sholat. Dimudahkan kita untuk bayar zakat. Dimudahkan kita untuk ngaji. Itu namanya taufik. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Taufik ini tidak selalu berbanding lurus dengan ilmu dan tahu. Taufik ini semacam kemudahan dari Allah untuk melaksanakan apa yang kita ketahui. Pamannya kita tahu bahwa sholat itu wajib. Kita menjadi mudah melaksanakan sholat wajib. Kita tahu bahwa zakat ini kalau sudah begitu sampai nisabnya, sampai haulnya, dibayar. Mudah kita untuk mengeluarkannya. Kita tahu bahwa mengaji itu setiap huruf pahalanya besar. Mudah kita untuk mengaji. Itu namanya taufik. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin hari, makin ke ujung, maka kita makin dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makin hari makin sulit, makin berat. Bukan itu. Kemudian setelah kita dapat taufik dan kemudahan, kita minta juga kebaikan akhirat itu melazimi ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat. Jadi itu taufik untuk akhirat juga. Kita akhirnya melazimkannya. Kita akhirnya mendawamkannya. Kita akhirnya terus konsisten dan komitmen melaksanakannya. Terus bertahan sampai akhir hayat, yaitu kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Itu maksud wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Kemudian yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair dulu. Ya Allah, jadikan hidupku itu untuk menambah kebaikan-kebaikan untukku. Jadikan waktu-waktu yang masih Engkau sediakan ini waktu aku untuk menambah kebaikan demi kebaikan.
Yaitu meminta kepada Allah agar menjadikan hidup kita ini untuk sarana menambah kebaikan, sarana untuk beribadah dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau doa kita kayak begini, waktu kita, masa umur kita untuk kebaikan, kalau kita manfaatkan seperti itu, itulah makna dari sabda Rasul, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian panjang umur, baik amalnya. Itu baru disebut dengan baik. Kenapa? Makin panjang umurnya, makin tersedia waktunya untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah yang tersedia ini setiap hari. Mari kita manfaatkan untuk kebaikan demi kebaikan. Kalau kita nggak minta kepada Allah, jangan-jangan satu hari dikasih umur lewat, kita nggak tahu kebaikan apa hari itu yang bisa kita lakukan. Besoknya lagi lewat, umur hilang, waktu begitu saja. Nah, kita minta supaya makin hari makin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan terakhir dari doa ini adalah waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Jadikanlah kematian sebagai waktu aku untuk rehat dari segala hiruk pikuk, daripada kepenatan dan kesulitan dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan saat kita meninggal, kalau 4 indikator tadi bisa terlaksana dalam kehidupan. Agama makin baik, dunia kita pun dunia yang baik-baik kita hidup jalani, kemudian semangat akhirat taufik Allah dapat, kemudian setiap hari kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Mudah-mudahan ketika kita di alam kubur meninggal itu kita untuk rehat, untuk kita istirahat, menunggu nanti sidang Allah, pengadilan Allah di padang mahsyar, dan menunggu di alam selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya. Jadi di sini doanya minta kematian itu untuk rehat. Nggak mungkin kita bisa untuk rehat kecuali kita memanfaatkan waktu-waktu kita yang terbaik dengan amal-amal yang kita minta di 4 di atas sana. Karena disebutkan di sini dunia ini seenak apapun pasti ada syarnya, tidak nyamannya bagi manusia. Mau jadi apapun pilihannya, pasti dia tidak selamanya merasakan kenyamanan. Mau jadi presiden sekalipun, mau jadi apapun sekalipun, pasti ada enak dan pasti tidak ada yang tidak enaknya. Oleh karena itulah syarnya dunia itu akan berakhir saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, akhirnya meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah, di alam kubur kita akan menjadi rehat. Nah, doa ini ma'asyiral muslimin wal muslimat di antara doa penting yang diajarkan oleh Rasul kepada kita untuk kita manfaatkan, untuk kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai renungan. Kalau agama kita jalan di tempat, padahal umur semakin pendek. Kalau dunia kita bukan semakin baik, malah semakin kusut. Atau semangat mengumpulkan bekal akhirat, taufik enggak ketemu-ketemu, makin sulit melaksanakan perintah agama, enggak ada peningkatan. Atau hari demi hari program untuk kebaikan tak jelas. Pastikan doa ini sangat kita perlukan. Pastikan doa ini sangat kita perlukan. Dan lebih kita perlu lagi di bulan Ramadan seperti ini. Dan lebih kita perlukan lagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi amalan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan
di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.